Hadis-hadis seputar nisfu Sya'ban memiliki beragam status. Sebagiannya sahih, sebagian dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu. Berikut beberapa hadis tentang nisfu Sya'ban yang cukup dikenal di tengah masyarakat. Hadis pertama, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya. Karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberi rizki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia." Dan seterusnya Allah berfirman tentang hal ini sampai terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Keterangan. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Sabrah dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengan redaksi tersebut berstatus maudhu atau palsu. Penyebabnya adalah adanya perawi bernama Ibnu Abi Sabrah yang dinilai muttaham bil kadzib, yaitu tertuduh berdusta. Sebagaimana keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam At-Taqrib dan komentar Imam Ahmad dan gurunya Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Sabrah adalah perawi yang memalsukan hadis. Hal ini dapat dilihat dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Hadis kedua, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa suatu malam beliau tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Kemudian beliau keluar mencarinya dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Baqi sambil menengadahkan wajah ke langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau khawatir Allah dan Rasul-Nya akan menzalimimu?" Maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengurangi hak Aisyah. Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku hanya menyangka engkau mendatangi sebagian istri-istrimu yang lain." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni dosa lebih banyak daripada jumlah bulu kalbin Bani Kalb." Keterangan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui jalur Hajjaj bin Arta'ah dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. At-Tirmidzi menegaskan, "Aku mendengar Imam Al-Bukhari mendhaifkan hadis ini." Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Yahya bin Abi Katsir tidak mendengar dari Urwah, dan Hajjaj bin Arta'ah tidak mendengar dari Yahya. Keterangan ini disebutkan dalam Asna al-Matalib. Ibnu Al-Jauzi juga mengutip pendapat Ad-Daruqutni bahwa hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur, namun sanad-sanadnya goncang dan tidak kuat. Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Namun demikian, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menilai hadis ini sahih karena kelemahannya tidak parah dan hadis ini memiliki banyak jalur yang saling menguatkan. Penilaian ini disebutkan dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Hadis ketiga, riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan." Keterangan. Hadis ini memiliki banyak jalur dan diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adh bin Jabal, Abu Tha'labah al-Khushani, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amru radhiyallahu anhum. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan dimasukkan ke dalam silsilah al-ahadits as-sahihah karena jalur-jalurnya saling menguatkan. Meskipun demikian, sebagian ulama tetap menilai hadis ini lemah, bahkan ada yang menyimpulkan bahwa seluruh hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban adalah dhaif. Sikap ulama terhadap nisfu Sya'ban. Karena perbedaan penilaian terhadap status hadis, maka para ulama pun berselisih pendapat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Setidaknya ada dua pendapat utama. Pendapat pertama,
Tidak ada keutamaan khusus pada malam nisfu Sya'ban, dan kedudukannya sama dengan malam-malam lainnya. Pendapat ini menyatakan bahwa seluruh hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis dhaif. Al-Hafidz Abu Syamah menukil dari Abul Hattab Ibnu Dihyah dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban bahwa para ulama hadis dan kritikus perawi sepakat tidak ada satupun hadis sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Al-Ba'its ala Inkaril Bida'. Ibnu Dihyah juga menyatakan bahwa tidak ada riwayat sahih tentang sholat khusus di malam ini, dan praktik yang tersebar di masyarakat berasal dari orang-orang yang mempermainkan syariat. Pendapat serupa disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang menegaskan bahwa hadis-hadis tentang sholat khusus nisfu Sya'ban semuanya palsu dan tidak boleh dijadikan landasan. Pendapat kedua, ada keutamaan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ulama yang memegang pendapat ini menilai sahih sebagian hadis tentang nisfu Sya'ban, terutama hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Pendapat ini dianut oleh banyak ulama ahlus sunnah, diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani, bahkan menganggap penolakan total terhadap seluruh hadis nisfu Sya'ban sebagai sikap yang tergesa-gesa. Beliau menukil pernyataan Syekh Al-Qasimi dalam Islahul Masajid, bahwa klaim tidak ada satupun hadis sahih tentang nisfu Sya'ban adalah klaim yang tidak layak dijadikan sandaran. Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa mayoritas ulama, khususnya dalam madhab Hanbali, meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa para tabi'in di negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, dan Luqwan bin Amir memuliakan malam nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh dalam ibadah pada malam tersebut. Kesimpulan, 1. Malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan berdasarkan hadis-hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama meskipun diperselisihkan. 2. Tidak ada satupun hadis sahih yang menganjurkan ibadah khusus seperti sholat atau puasa tertentu pada malam nisfu Sya'ban. 3. Hadis sahih hanya menunjukkan bahwa Allah memberikan ampunan tanpa dikaitkan dengan amalan tertentu. 4. Mengkhususkan sholat atau ibadah tertentu dengan keyakinan sebagai sunnah khusus adalah tidak benar. 5. Ulama yang membolehkan memperbanyak ibadah menegaskan bahwa tidak boleh mengadakan ritual khusus, baik berjamaah maupun sendiri. Wallahu a'lam.